Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Agung Rizky, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin, Prodi Sosiologi Agama. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa itu sosiologi makro yang akan saya sampaikan lewat video. Mari langsung saja kita simak videonya. Sosiologi makro, sebuah pendekatan terhadap realitas sosial. Sesuai dengan tema pembahasan mengenai teori sosiologi makro, sosiologi sendiri terdapat klarifikasi yang dikaji dari sosiologi abad lalu, yang diidentifikasi berdasarkan luas ruang lingkup pokok bahasan, yaitu teori sosiologi makro, yaitu teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi evolusionalisme, sistem konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Selanjutnya ada teori sosiologi mikro, yaitu teori yang diarahkan untuk analisis rinci tentang apa yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan manusia dalam pengalaman sesaat, mencakup teori tentang interaksi, diri, pikiran, peran sosial, definisi situasi, konstruksi sosial terhadap realitas, strukturalisme, dan pertukaran sosial. Selanjutnya ada teori sosiologi meso, mencakup tentang hubungan makro-mikro, jaringan, dan organisasi. Teori sosiologi makro, Jack Douglas. Pada materi kali ini, kita fokus pada teori sosiologi makro, Jack Douglas, membedakan antara perspektif makro sosial dan perspektif mikro sosial. Seperti pada perspektif mikro, Jack mengidentifikasi kajian dilihat dari apa yang terjadi pada hubungan antar individu, bagaimana mereka berkomunikasi, bersikap, dan bertindak. Sedangkan sosiologi makro, Jack berspektif bahwa makro sosial memandang masyarakat secara keseluruhan di luar individu-individu dan tidak sekedar kumpulan individu atau kelompok. Teori makro juga berisi tentang teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar. Jadi objek kajian pada sosiologi makro adalah keseluruhan dari proses sosial. Makro mempersembahkan segala usahanya untuk mengkaji berbagai pola sosial berskala besar. Makro memusatkan perhatiannya kepada masyarakat sebagai keseluruhan dan berbagai unsur pentingnya seperti ekonomi, sistem politik, pola kehidupan keluarga, dan bentuk sistem keagamaan. Globalisasi telah membantu memperluas studi di tingkat makro untuk mencangkup lebih banyak di dunia. Makro melihat bagaimana lembaga-lembaga dalam populasi yang besar mempengaruhi massa. Hal-hal seperti ekonomi, struktur pemerintahan, agama, dan banyak lagi adalah sebuah kelompok mereka sendiri yang lebih kecil, tetapi bersama-sama mereka membentuk batas-batas masyarakat tingkat makro. Lembaga ini cenderung erat dan mereka merasakan keseluruhan kebudayaan yang muncul di masyarakat. Sosiologi banyak mempercayai bahwa pada tingkat makro masyarakat di lembaga-lembaga yang lebih besar, di mana akar dari masalah masyarakat menurut mereka sangat menarik. Masalah pada tingkat yang lebih besar cenderung berpengaruh pada tingkat skala yang lebih kecil, sehingga masyarakat yang jauh lebih penting untuk mengatasi masalah di sini setelah mereka ditemukan, dan dari tingkat makro pula struktur internal masyarakat bisa mulai diatur kembali untuk memenuhi kebutuhan penduduk, tumbuh dan berubah. Selanjutnya ada beberapa bentuk contoh dari sosiologi makro terhadap realitas sosial. Problem sosial yang disebabkan dari aspek ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Problem yang ditinjau dari aspek kesehatan, yaitu terjangkit penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan lain-lain. Selanjutnya ada problem dalam faktor politik, yaitu tersumbatnya aspirasi politik massa, meningkatnya sistem pemerintahan yang otoriter, dan tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara. Problem sosial yang dilihat dari faktor fisiologis, yaitu meningkatnya penyakit sakit jiwa akibat stres dan depresi. Problem sosial yang dilihat dari faktor hukum seperti korupsi, perkelahian, pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Baiklah, semoga video yang saya sampaikan dapat membantu Anda dalam memahami apa itu sosiologi makro. Maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.